Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wasallama tasliman mazida. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, sehingga hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan untuk sama-sama kita bertemu lagi dengan masjid yang mulia, yang lumayan lama kita meliburkan diri tidak ke masjid, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa sama-sama sholat berjamaah di masjid, dan ini yang sangat dirindukan oleh orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman itu sangat merindukan Baitullah, sangat merindukan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang yang memiliki sifat kemunafikan dalam hatinya, mereka lebih senang sholat di rumah. Bila perlu masjid itu ditutup selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hari ini tanggal 5 Zulhijjah 1441 Hijriah, berarti menunjukkan kita sedang berada di bulan suci yang mulia, bulan suci yang sangat diagung-agungkan oleh Allah Rabbul Izzatil Jalalah. Sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bulan suci ini. Ketahuilah Bapak Ibu, tidak pernah Allah bersumpah dengan bulan kecuali Allah bersumpah dengan bulan Zulhijjah. Allah tidak pernah bersumpah dengan bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, bulan yang syahrul Quran, syahrul siyam, syahrul maghfirah. Allah tidak pernah bersumpah dengan bulan Muharram ataupun bulan-bulan yang lainnya. Tapi satu-satunya bulan yang Allah bersumpah dengannya hanya dengan bulan Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Fajr ayat yang kedua, walayalin ashar, wal fajr walayalin ashar, demi waktu fajar, walayalin ashar, dan 10 malam. Seluruh ulama tafsir, di antaranya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, menafsirkan yang dimaksud dengan 10 malam ini adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Sekarang kita sudah berada di hari kelima, maka manfaatkan sisa-sisa hari di bulan Zulhijjah ini untuk ketaatan kepada Allah Rabbul Izzatil Jalalah. Karena ini kesempatan emas yang Allah berikan kepada kita, yang bisa jadi dan belum tentu kita bisa mendapatkannya di tahun depan, Ibu sekalian. Belum tentu. Makanya bulan Zulhijjah, karena ini pembahasan golongan yang ke-9 ya dalam kitab ini, kitab Ahbabullah, 40 karakteristik mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan ke-9 adalah al-mujahiduna fi sabilillah, yaitu orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini pembahasan berkaitan dengan jihad, maka ada korelasinya dengan pembahasan al-ashru al-awwal min Dzulhijjah, yaitu 10 malam, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Karena orang yang fokus beribadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka pahala dia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya itu bisa mengalahkan pahala berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada
Papan tulis. Oh, dipakai, masya Allah. Baik. Insya Allah lain kali pakai papan aja, lain kali. Saya akan jelaskan pelan-pelan biar bisa disimak baik-baik ya. Bapak Ibu sekalian yang terhormati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas berkait dengan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, kita menyampaikan satu dalil dalam surah As-Saff ayat yang keempat. Di dalam surah As-Saff ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan, mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah dengan barisan yang shaffan, barisan yang teratur. Ka'annahum bunyanun marsus, seakan-akan atau seperti bangunan yang tersusun kokoh. Jadi bangunan di dalam Al-Quran surah As-Saff di ayat yang keempat. Saya ulang lagi, surah As-Saff di ayat yang keempat Allah berfirman, "Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berperang, yang berjihad di jalan Allah dengan barisan yang teratur. Ka'annahum bunyanun marsus, barisan mereka itu karena teratur, karena kuat, seperti bangunan yang paling kokoh. Masya Allah. Nah, ini di dalam surah As-Saff ayat keempat menjelaskan kepada kita bahwasanya di antara orang yang mendapatkan kecintaan dari Allah, kelompok yang ke-9 mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang berjihad, yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita berjihad itu tujuannya apa? Tujuannya apa Ibu, Bapak Ibu sekalian? Tujuan berjihad itu apa? Tujuan berjihad itu bukan untuk memberantas orang kafir, bukan. Tujuan berjihad itu bukan untuk membunuh orang kafir, bukan. Tapi tujuannya adalah li'ila'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah, untuk menegakkan syariat Islam di atas permukaan bumi. Itulah tujuannya. Makanya kalau tujuan kita jihadnya adalah hanya semata-mata membunuh orang kafir, maka bahaya, nanti akan melahirkan pemahaman radikal, pemahaman ekstrim, radikalisme gitu kan. Setiap ketemu sama orang kafir, kamu kafir, boleh ya, langsung tusuk. Nah, ini nggak benar. Ya, karena salah pemahaman di dalam masalah konsep jihad akhirnya melahirkan radikal itu, pemahaman yang ekstrim di dalam memahami masalah apa? Jihad. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memahami masalah jihad itu tawassul, moderat, di tengah-tengah, tidak ekstrim sebelah kanan dan tidak ekstrim sebelah kiri, selalu berada di tengah-tengah. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, dia tidak terlalu berlebih-lebihan di dalam memahami masalah jihad dan tidak meremehkan juga masalah jihad. Ya, baik. Jihad itu apa? Jihad itu asal katanya adalah jahada yujahidu mujahadatan, yaitu bersungguh-sungguh. Ada mic satu. Susah juga angkat ini. Baik. Tadi surat apa tadi? Al-Quran
surat apa? As-Saff ayat 34. Sampai enggak ya? Sampai ya. Oh ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Di dalam surah As-Saff di ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang di antara orang yang mendapatkan kecintaan dari Allah adalah mereka yang berjihad. Atau mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu saya sampaikan, ini kita akan meluruskan pemahaman sebagian umat Islam yang salah di dalam memahami perkara jihad. Dan jihad ini asal katanya adalah jahada yajhadu. Jahada artinya apa? Bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Ya. Nah, tapi kalau seandainya kita mendapatkan di dalam Al-Qur'anul Karim ada kalimat jihad tapi bersambung dengan kalimat fi sabilillah, maka makna jihad itu bukan lagi bersungguh-sungguh, tapi pasti maknanya adalah berperang. Paham nggak? Kembali lagi. Kalau kalimat jihad, setelah kalimat jihad itu bersambung dengan kalimat fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, maka makna kalimat jihad ini adalah apa? Berperang. Tapi seandainya kalimat jihad tidak ada bersambung dengan kalimat fi sabilillah, maka makna jihad itu sangat luas kan. Termasuk kita menuntut ilmu bisa dikatakan seperti jihad. Ya. Maksudnya saya kira orang lain. Baik, kita lanjut lagi, Bapak Ibu sekalian. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, kita akan memperluas masalah ini. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala di dalam kitabnya Zadul Ma'ad Zadul Khairul Ibad di juz yang keempat belum jelaskan bahwasanya annal jihad yang qasimu ila arba'ati aqsam, bahwa jihad itu ada 4 tingkatan. Ada 4 tingkatan. Jadi kalau kita sudah memahami masalah tingkatan jihad ini, maka tidak akan kita hanya menerjemahkan jihad itu hanya berperang saja. Makanya sekali lagi, munculnya pemahaman radikal di dalam masalah jihad ini itu disebabkan karena mereka hanya mendefinisikan atau menafsirkan jihad hanya satu saja, yaitu apa? Berperang, itu saja. Sehingga muncullah pemahaman mereka yang radikal, pemahaman mereka yang jauh dari pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Maka ini sudah disebutkan oleh para ulama kita, para ulama salafus saleh. Ya, tadi Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa tingkatan jihad itu ada 4. Yang pertama adalah jihadun nafsi. Jihad melawan hawa nafsu. Yang pertama adalah jihad melawan hawa nafsu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah jihadu. Yang pertama jihadu an-nafsi, yang kedua adalah jihadu al-munafiqin. Jihad melawan orang-orang kafir. Ya kafir dulu ya. Jihadul kafirin, jihad melawan orang-orang kafir. Yang ketiga adalah
jihadul zalimin, jihad melawan apa? Kezaliman, orang-orang zalim. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah jihadul munafikin, melawan orang-orang kezaliman ini maksud ini salah. Jihadul syaitan yang ketiga, jihad melawan syaitan. Baik, ini 4 ya. Satu lagi, yang pertama adalah jihad melawan hawa nafsu. Yang kedua adalah jihadul syaitan, ini kedua ya. Masalah tingkatan saya tulis di sini. Yang kedua adalah jihad melawan syaitan. Yang ketiga adalah jihad melawan orang-orang kafir. Dan yang keempat jihad melawan orang-orang munafik. Nah, dari 4 tingkatan jihad ini, Al-Imam Ibnu Qayyim pun membagi lagi. Itu sampai lebih kurang ada 13 tingkatan jihad. Masya Allah, ini sangat luas sekali. Ya, baik, sedikit kita akan menyinggung berkaitan dengan tingkatan-tingkatan jihad ini. Yang pertama dulu, jihadu an-nafsi, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Ya, yang pertama kita tarik di sini ya. Yang pertama adalah jihad melawan hawa nafsu. Ini dibagi lagi oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, yaitu jihad melawan nafsu untuk memperdalami ilmu. Ya, yang pertama adalah jihad melawan nafsu untuk bisa memperdalami ilmu agama maksudnya. Nah, contoh, ketika ada pengajian, apalagi pengajian itu diadakan dari jam 10 sampai menjelang zuhur. Nah, puncak-puncaknya jam 11, itu enaknya ngapain? Tidur kan? Nah, di sini kita dituntut untuk berjihad. Kita dituntut untuk melawan nafsu kita yang pengen tidur terus, ngantuk terus. Maka sekarang kita dituntut untuk berjihad melawan itu semua. Untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu syar'i, untuk mendapatkan ilmu. Makanya kalau orang itu ketika dia menuntut ilmu, apakah semua orang itu paham gak ilmu yang dia pelajari? Belum tentu. Nah, di sini perlu saya sampaikan Bapak sekalian, bahwa tidak semua orang yang ikut pengajian itu bisa memahami apa yang dia pelajari. Tidak semua. Kadang apa? Kadang ketika duduk di majelis ilmu ngangguk-ngangguk. Ngangguknya ngapain? Bukan ngangguknya paham, tapi ngangguknya apa? Ngantuk gitu kan. Gini terus. Sehingga apa? Tidak semua di antara mereka ini bisa memahami apa yang disampaikan sama gurunya. Makanya Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada kita, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, barang siapa yang Allah ingin menjadikan seseorang itu menjadi hamba yang terbaik, yufaqihu fiddin, maka pasti Allah akan memahamkan apa? Ilmu agama. Maka ini Bapak Ibu sekalian, kita berjihad. Kemudian yang kedua apa? Jihad melawan nafsu agar senantiasa bersabar. Yang kedua apa? Kata Ibnu Qayyim, jihad melawan nafsu kita agar senantiasa bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan ketaatan kepadanya, maka dibutuhkan apa? Bersabar, kesabaran. Contoh, kita disuruh untuk sholat berjamaah di masjid, bersabar.
Kita disuruh untuk menuntut ilmu, bersabar. Kita disuruh untuk menunaikan ibadah haji. Masya Allah, apalagi kalau kita haji, ya, tidak usah haji dah, minimal umroh. Umroh di bulan Ramadan. Itu berbeda dengan kalau kita umroh di luar Ramadan. Kalau umroh di bulan Ramadan, itu manusia Masya Allah ramai sekali gitu kan. Nah, ketika kita tawaf mungkin kita diinjak kaki sama orang yang tinggi-tinggi, kita kan pendek-pendek gitu. Diinjak kaki kita. Nah, kita bersabar. Makanya sangat sedikit orang yang ketika haji dan umroh mendapatkan haji yang atau umroh yang mabrur atau makbul. Sangat sedikit sekali. Kenapa? Karena syarat untuk mendapatkan haji atau umroh yang mabrur itu sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyebut kenapa? Al-hajju asyhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajj fala rafath wala fusuq wala jidala fil hajj, kata Allah. Barang siapa yang mendapatkan kewajiban untuk menunaikan ibadah haji, maka hendaknya dia menjauhi 3 perkara, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, 3 perkara inilah disebutkan para ulama sebagai syarat untuk mendapatkan haji atau umrah yang mabrur. Yang pertama apa? Yaitu fala rafath, tidak boleh berbicara yang jorok. Jaga lisan kita. Ketika ibadah haji dan umrah, kita dituntut untuk menjaga lisan kita dari mencela orang lain. Ada satu kamar sama saya dulu. Saya bawa jemaah umrah, satu kamar di hotel di Mekah. Masya Allah, yang diomonginnya apa? Ini belum selesai di Madinah. Kita belum mulai ritual umrah, itu sudah berdebat. Ada satu orang debat dengan satu orang sama-sama satu kamar. Debatnya masalah apa? Ya masalah ustaz. Oh, ustaz itu gak benar. Oh, ustaz itu gak benar. Hampir semua ustaz tidak usah disebutin, semuanya gak benar. Padahal itu di tanah suci. Bagaimana mungkin Allah memberikan umrah yang makbulah atau haji yang mabrur kalau lisannya tidak bisa dijaga? Maka jagalah lisan kita dari perkataan rafath, mencela orang lain. Ya, bukan hanya di tanah suci, tapi di sini juga, ya, di Indonesia juga tetap kita berusaha untuk menjaga lisan kita dari mencela orang lain. Apalagi hari ini kita berada di bulan suci, Bapak sekalian, ketahuilah Al-Imam Ibnu Abbas ketika menafsirkan Quran surah At-Taubah ayat 36. Surah At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Ada 12. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan suci. Ada 4 bulan suci. Kemudian coba 4 bulan suci ini kenapa dikatakan sebagai bulan suci? Kenapa dikatakan sebagai bulan suci? Ada yang bisa jawab? Kan 4 bulan suci kan ada 4 ya. Ada 4. Pertanyaannya adalah kenapa dikatakan sebagai bulan suci? Bapak-bapak, ada yang bisa jawab? Kalau yang bisa jawab, saya doakan semoga tahun depan bisa haji gitu, insyaallah. Yang nggak bisa jawab ya udah kita doakan juga gitu. Kenapa dikatakan sebagai bulan suci? Tidak boleh berperang. Ya? Tidak boleh diartikan berperang. Nah, ada lanjutan ayatnya. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian melakukan berbagai macam kezaliman di dalam 4 bulan suci ini. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir di juz yang kedua, cetakan Darul Aqidah di halaman 179. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan yang dimaksud dengan jangan menzalimi
diri kita, maksudnya adalah tidak boleh saling menumpahkan darah di antara kita. Tidak boleh kita saling menumpahkan darah, termasuk berperang itu dilarang di bulan suci ini. Pertanyaan saya, pada zaman Rasulullah SAW para sahabat, perang itu terjadi di bulan apa? Yang paling banyak? Di bulan Ramadan. Pertanyaannya ada, apakah bulan Ramadan termasuk bulan suci kan? Tidak. Tidak. Terus kenapa nih ketika dikatakan bulan suci, Pak? Kan kata Bapak Ibu tadi bahwa bulan Ramadan bukan bulan suci. Tapi kenapa sering kita masih mendengar dari orang-orang bahwa bulan Ramadan adalah bulan suci? Hampir jarang para asatidzah, para ustaz mengatakan bulan suci Zulqa'dah. Jarang kan? Bulan suci Muharram, jarang kan? Bulan suci Zulhijjah, jarang. Bulan suci Rajab, jarang. Tapi paling banyak Pak? Bulan suci Ramadan. Tanyakan lagi, dalilnya mana? Agama Islam itu didirikan di atas dalil, bukan qala qila, bukan katanya, tapi qala Allah wa qala Rasulullah SAW. Makanya surah At-Taubah ayat 36 ini sekaligus untuk menjelaskan kepada kita bahwa bulan suci itu hanya ada 4, yaitu bulan disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari. Apa kata Rasulullah SAW? Thalathatun mutawaliyatun, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Ada nggak disebutkan bulan Ramadan? Nggak ada. Berarti bulan Ramadan boleh adanya peperangan di dalamnya. Boleh diadakan peperangan, boleh diadakan berjihad di bulan Ramadan. Tapi khusus 4 bulan ini tidak boleh. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kita di 4 bulan ini untuk fokus beribadah kepada Allah Rabbul Izzatil Jalalah, khususnya di bulan Zulhijjah. Dan perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, ini penting banget. Dari 4 bulan suci ini, 4 bulan suci, kita akan menjabarkan secara ini ya, panjang lebar biar paham. Dari 4 bulan suci ini, yang pertama apa? Zulqa'dah. Yang kedua Zulhijjah. Yang ketiga Muharram. Yang keempat bulan Rajab. Nah, ini penting banget kita sampaikan. Dari 4 bulan ini tidak semua, sekali lagi ya, dari 4 bulan ini, 4 bulan ini dikatakan sebagai bulan suci. Berarti maknanya adalah bulan yang diagung-agungkan oleh Allah. Kalau kita beribadah di dalam 4 bulan ini, maka ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Atau sebaliknya, kalau kita bermaksiat, melakukan kezaliman, penyimpangan dan sebagainya dalam 4 bulan suci ini, kemaksiatan juga akan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Maka hati-hati. Bukan hanya ibadah yang dilipat gandakan oleh Allah, tapi kezaliman, kemaksiatan juga akan dilipat gandakan oleh Allah. Nah, tapi ingat, dari 4 bulan ini tidak semua ada amalan khusus. Saya ulang lagi biar tidak salah paham. Dari 4 bulan ini tidak semua ada amalan khusus. Kapan kita baru boleh mengkhususkan suatu amalan? Ketika di dalamnya ada dalil yang sahih. Itu yang perlu dicatat baik-baik. Kapan kita baru boleh melakukan atau mengkhususkan amalan-amalan di dalam 4 bulan ini? Ketika ada dalil-dalil yang sahih dari Rasulullah SAW. Ya, contoh bulan Zulhijjah ini dalilnya sudah jelas, baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah. Ya, itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ya, makanya Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi dan lainnya dengan sanad yang sahih
dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fihinna habbu ila Allah jalla wa ala min ayyamin hadhihi al-'ashr." Tidak ada hari yang mana di dalam hari-hari itu amal ibadah yang dilakukan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Yaitu ketika beribadah di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Maka para sahabat bertanya, "Wala jihadu fi sabilillah ya Rasulullah?" Rasulullah, walaupun seorang itu berjihad di jalan Allah, apakah tetap mengalahkan pahala orang beribadah di 10 hari pertama? Apa kata Rasulullah? "Na'am, wala jihadu fi sabilillah." Ya, walaupun dia itu berjihad di jalan Allah, maka tetap tidak bisa mengalahkan pahala orang yang fokus beribadah di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Sekarang kita baru masuk hari kelima dengan sekarang. Tinggal 5 hari lagi, Pak. Orang yang fokus beribadah di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, maka pahalanya insya Allah bisa mengalahkan pahala orang yang berjihad tadi, yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tapi ada pengecualian dari Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali thumma lam yarji' min dzalika bi syai'in. Kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya dengan jiwa dan hartanya untuk berjihad dan tidak kembali selama-lamanya. Maksudnya apa itu? Mati syahid. Mati syahid. Mati syahid. Ya, bukan mati sakit ya. Mati syahid. Karena mati sakit itu orang yang berperang, ya, tapi supaya dikatakan apa? Panglima perang. Atau seperti mereka-mereka yang melakukan aksi teror, bom bunuh diri, itu bukan mati syahid, tapi mati sakit. Dia tidak melakukan apa-apa, dia bunuh diri. Itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ajaran Islam itu ajaran yang paling mulia, ajaran yang luar biasa. Tidak ada yang mulia ajarannya kecuali ajaran Islam. Termasuk coba sampai semut saja dilarang untuk membunuh. Betul tidak? Kodok-kodok katak ya, kata dibunyi bertasbih itu juga dilarang untuk membunuh. Termasuk Rasulullah menyebutkan faida qataltumu fa'asal kitlah. Kalau kalian ingin membunuh atau menyembelih hewan kurban, sembelihlah dengan cara yang baik. Coba itu dari Islam. Tidak ada agama yang lain tuh. Masya Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau nanti ketika Idul Kurban, jangan sekali-kali menyembelih hewan kurban itu dihadapkan ke teman-temannya. Itu zolim, termasuk kezoliman. Tidak boleh itu. Ya, dia nangis mungkin hatinya. Ya Allah, teman-teman saya digorok, mungkin giliran saya stres duluan dia kambingnya. Udah pusing duluan. Ini nggak boleh, Pak. Makanya kalau mau menyembelih, dijauhkan dari pandangan teman-teman yang masih hidup itu, Pak. Tapi kalau seandainya kita tetap memperlihatkan di depan teman-temannya, maka kita telah berbuat kezaliman, menzalimi hewan tadi. Ya, baik. Kita lanjut lagi. Kecuali tadi mati syahid, maka tetap tidak ada yang bisa mengalahkan pahala mati syahid. Tapi selama dia masih hidup, walaupun dia pergi berjihad, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan pahala orang yang beribadah di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dan ibadah semua ini yang dibutuhkan apa? Kita bersabar dan dalam ketaatan kepada Allah. Kembali ke sini. Ya, berpuasa bersabar. Khususnya nanti puasa di tanggal berapa? 9. Tanggal 9 Zulhijjah. Tinggal berapa hari lagi? 4 ya? 4 hari lagi kita sama-sama jangan meninggalkan puasa tanggal 9 Zulhijjah. Lumayan 2 tahun dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 tahun yang telah berlalu dan 1 tahun yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik. Kemudian yang berikutnya apa maksudnya? Kita kembali tadi. Mana tadi jihad ya? Hilang. Kira-kira sudah paham gak nih Pak Ibu? Yang pertama apa? Jihad melawan hawa nafsu untuk bisa mendalami ilmu syar'i. Yang kedua adalah jihad melawan hawa nafsu agar senantiasa
bersabar dalam ketaatan. Bersabar dalam ketaatan. Termasuk bersabar ketika ditimpa apa? Musibah. Itu termasuk berjihad, Pak. Jadi jangan sampai nafsu kita itu bergejolak untuk tidak menerima takdir yang telah Allah berikan kepada kita. Termasuk hari ini mendunia, ya, ada apa namanya musibah yang terbesar hari ini, ya. Musibah apa ini? Ya, COVID-19, subhanallah, qadarullah, ya. Jadi pesan saya cuma satu buat Bapak Ibu sekalian. Pesan saya cuma satu. Jangan terlalu lebay. Jangan terlalu berlebih-lebihan di dalam apa namanya sikapinya. Ada orang yang terlalu berlebih-lebihan. Ya, walaupun pemerintah sudah mengizinkan untuk sholat berjamaah di masjid, oh, gak berani saya, takut kena, masya Allah. Itu terlalu lebay itu. Atau jangan meremehkan juga. Makanya kita berada di tengah-tengah, Pak Ibu saya. Jangan terlalu meremehkan dan jangan terlalu berlebih-lebihan. Ya, kalau virus corona itu hanya dirubah namanya saja, dirubah jadi corona, ya, supaya apa? Supaya kelihatan itu serem banget. Padahal sejatinya itu adalah hanya flu biasa. Coba saya tanya Bapak sekalian, yang mungkin pernah mendapatkan data, ya, yang akurat, mana yang paling banyak meninggal dunia? Angka kematian disebabkan karena jantung, kanker, dan TBC, ataukah angka kematian disebabkan corona? Paling banyak mana? Yang pertama atau kedua? Pertama kan? Makanya hari ini saya lihat data-datanya, hampir tidak ada yang meninggal karena TBC. Betul tidak? Paham maksud saya? Hampir tidak ada yang meninggal karena TBC. Maksudnya dicatat di rumah sakit itu dia meninggal karena TBC, hampir nggak ada. Dia pasti meninggal karena apa? Corona. Betul tidak? Nah ini, subhanallah. Baik, oleh karena itu, karena kita sudah memahaminya, jangan kita terlalu takut yang berlebihan sehingga kita meninggalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang berikutnya. Ya, di sini belum selesai pembahasan kita. Yang pertama tadi jihad nafs, yang kedua jihad syaitan. Baik. Yang ketiga, jihad melawan orang kafir. Yang keempat, jihad melawan orang-orang. Sebelum saya lanjut, saya tanya dulu Bapak Ibu sekalian, kenapa Ibnu Qayyim meletakkan tingkatan yang keempat, yang terakhir, tingkatan tertinggi ini, jihad melawan munafik? Kenapa nggak jihad melawan orang kafir? Paling tinggi. Ayo, kamu bisa jawab. Kenapa tidak urutan keempat jihad melawan orang kafir, tapi justru jihad melawan orang munafik yang keempat? Alasannya apa kira-kira? Ya, alasannya nanti saya bahas. Yang kedua adalah jihadus syaitan. Ada dua lagi, jihadus syaitan. Baik. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tingkatan jihad yang kedua adalah jihad apa? Melawan syaitan. Jihad melawan syaitan ini ada dua. Yang pertama adalah melawan pemahaman, melawan fitnah syubhat. Yang kedua adalah syahwat. Ini nih. Syubhat dan syahwat. Apa itu perbedaannya antara syubhat dengan syahwat? Nah, ini penting banget. Syubhat itu ada di dalam Al-Quran surah An-Nur, 2 ayat yang terakhir. Ayat berapa itu? Saya hafal. Quran surah An-Nur, 2 ayat dari terakhir. Nah ini
Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 63. Al-Quran surah An-Nur ayat 63. Kayaknya kakek di ibu melihat mushaf kecil. Tapi ya Allah katanya kedengaran lagi. Ya Allah kayak gimana gitu. Kayak melihat emas 1 kilo. Allah Subhanahu wa taala berfirman, disimak baik-baik ya tentang syubhat ini. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya orang-orang itu waspada, hati-hati. Siapakah yang disuruh hati-hati oleh Allah? An amrihi, ayukhalifuna an amri, orang-orang yang menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Saya ulangi. Berarti syubhat itu apa? Berkaitan dengan pemikiran atau pemahaman yang menyelisihi pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Setiap pemahaman akidah yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, yang menyelisihi pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, maka itu adalah syubhat. Dari mana? Ini dari syaitan semua ini. Dari syaitan. Syaitan berusaha untuk menjerumuskan manusia agar apa ini? Kena fitnah syubhat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 63 tadi, hendaknya orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasulullah itu waspada, suruh hati-hati. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, ayyus antusibahum fitnatun, mereka dikhawatirkan kena fitnah yang jauh lebih besar lagi nanti, au adzabun alim, atau mereka kena azab yang sangat dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Jadi orang yang menyelisihi sunnah Rasulullah dan para sahabatnya dikhawatirkan kena azab yang pedih. Bagaimana azabnya? Azabnya di sini. Di dalam Quran surah An-Nisa ayat 115. Itu azabnya. Orang yang menyelisihi sunnah Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam, yang menyelisihi sunnah para sahabat radhiyallahu anhum, mereka akan mendapatkan fitnah atau azab yang pedih. Pertanyaan adalah apa azabnya? Di dalam Al-Quran surah An-Nisa 115. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, disimak baik-baik ayatnya, ayat 115. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasulullah dan menentang para sahabat, tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabat, nuwallihi ma tawalla, maka kami biarkan mereka itu sesat selama-lamanya, wa nusli jahannam, dan kami menggiring mereka ke dalam neraka jahanam, wa sa'at masira, dan jahanam itu sejelek-jeleknya tempat kembali. Nah, itu asalnya kan? Asalnya apa? Jahanam. Makanya kita kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Supaya kita dihindarkan dari apa? Dari azab Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini syubhat berkaitan dengan pemikiran atau akidah-akidah yang keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Paham sampai sini ya? Ini sudah jauh mau. Ustaz, surat An-Nur kok artinya lain? Kenapa? An-Nur 63 tentang julukan Rasulullah. Surat An-Nur ayat 63. Jangan baca semua Pak, ambil potongan depannya, di tengahnya. Ayat bukan potongan potongan terakhirnya. Mulai dari kalimat falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Ketemu? Ketemu enggak, Pak? Ketemu enggak? Belum ketemu? Ulang lagi kalau gitu. Kalimatnya ada kalimat falyahdarikan, ayatnya sampai ayat berapa? Ayat kan dua ayatnya 64 63, berarti kita ambil yang 63. Itu kalimatnya panjang, tapi ambil kalimat yang terakhir, dalil yang terakhir dari ayat 63 terakhir Pak.
Nah, itu maksudnya. Saya ketemu kan? Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Di sini ada kalimat amrihi. Artinya apa? Perintahnya. Perintahnya ditafsir oleh para ulama tafsir, di antaranya Syekh As-Sa'di, gurunya Syekh Utsaimin dalam kitab Taisir Karim Rahman fi tafsir kalam mana amrihi maksudnya adalah sunnatihi. Perintahnya maksudnya adalah sunnah Rasulullah SAW. Amrihi di sini adalah perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah Rasulullah SAW. Berarti orang yang menyelisih sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berarti dia tergolong ke fitnah dan syubhat. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Baik. Adapun fitnah syahwat ini juga diluncurkan sama syaitan ini. Kita harus berjihad melawannya. Di dalam Al-Quran surah Al-Imran surah yang ketiga ayat berapa itu? Di halaman yang kedua dari surat Al-Imran, halaman kedua posisi sebelah kanan, 2 ayat paling bawah. Ayat berapa itu? Saya hafal. Dia di halaman yang kedua, posisi sebelah kanan, paling 2 ayat dari bawah. Surat Al-Imran ayat 15 kalau nggak salah. Zuina linnasi hubbus syahwat. 14 ya. Surah yang ketiga ayat 14. Ini syahwat. Apa itu syahwat? Syahwat apa? Nafsu kan? Kecintaan hawa nafsu. Nah, biasanya kecintaan hawa nafsu dari kita biasanya kemana itu? Sama apa gitu? Jangan dulu harta, jangan dilompat. Dalam surat Al-Imran 14, Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa. Nah, wanita dulu. AWW dulu. Harta itu nanti belakangan, Bu. Ya, kenapa? Karena kecintaan syahwatnya seorang laki-laki bukan harta dulu. Harta nomor 2. Bukan jabatan, nanti itu belakangan jabatan itu. Ya, karena kalau dalam pemikirannya laki-laki, kalau nggak punya jabatan, AWW-nya nggak ikut. Betul nggak? Itu biasa pemikiran mereka. Makanya Allah Maha tahu keinginan hawa nafsu kita. Biasanya apa? Kecintaan nisa dari perempuan dulu. Baru nanti apa? Wal minan nisa'i wal banin. Apalagi? Anak-anak, kecintaan sama anak-anak, kemudian harta, kekayaan, jabatan, lain sebagainya. Itu adalah fitnah syahwat yang harus kita apa? Yang harus kita jihad melawannya. Alhamdulillah selesai. Ya. Dan harus kita jihad melawannya. Jangan sampai apa? Jangan sampai istri yang kita miliki, jangan sampai anak yang kita miliki, jabatan yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita miliki, itu semua menghalangi kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita jihad melawannya. Ya. Makanya para salafus saleh terdahulu Bapak sekalian, pernah ada seorang sahabat yang bernama Sa'labah radhiyallahu anhu. Sebelum saya tutup ya, dengarkan kisahnya ini. Seorang sahabat yang bernama Sa'labah radhiyallahu anhu. Sa'labah ini beliau punya domba yang sangat banyak sekali. Pengembala domba, dombanya banyak banget. Dan beliau, masya Allah, subhanallah, beliau tidak pernah meninggalkan shaf pertama dan takbiratul ihram pertama bersama imam. Luar biasa keimanan para sahabat. Kalau keimanan kita apa? Hayya 'alas shalah, baru hayya 'alas shalah, belum hayya 'alal falah. Kita kalau kita Allahu Akbar, la ilaha illallah, baru azan dulu qomat. Allahu Akbar. Itu kalau keimanan kita. Tapi para sahabat, dia sudah berjanji sama Allah, demi Allah ya Allah, saya tidak akan meninggalkan takbiratul ihram pertama bersama imam, shaf pertama. Sahabat ini luar biasa. Komitmen seperti itu ya. Akhirnya qadarullah, karena dombanya terlalu banyak, ada yang lari ke sana, ada lari ke sana. Waduh, gimana caranya ini? Akhirnya disibukkan sama dombanya itu yang kocar-kacir larinya. Akhirnya ketika dia datang ke masjid, ternyata sudah ketinggalan rakaat pertama. Akhirnya dia bersumpah, demi Allah, ya Allah, hamba akan
menginfakkan seluruh domba-domba hamba di jalanmu. Akhirnya semua domba yang ribuan itu diinfakkan fisabilillah. Gara-gara apa kata dia? Gara-gara kamu saya ketinggalan rakaat pertama. Kata coba. Ada nggak ya orang kayak gitu sekarang? Punya mobil Alphard, ya karena sibuk ya bersih-bersih gitu kan. Akhirnya apa? Tertinggal sholat berjamaah di masjid. Gara-gara kamu mobil Alphard, ya saya semakin cinta sama kamu gitu kan. Masya Allah, itu sahabat yang luar biasa. Ya, baik Bapak Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan apa? Melawan, berjihad melawan apa? Syahwat, syubhat dan syahwat. Nah, dua-duanya ini sekali lagi datangnya dari mana? Dari syaitan. Datang dari syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan silakan. Insyaallah bulan depan kita lanjut pembahasan ini ya. Ya silakan Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan, ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, bertanya tentang apapun silakan. Kecuali satu, jangan bertanya masalah warisan ya. Nanti tanya sama ustaz yang lain masalah ini. Silakan Bapak Ibu sekalian. Pas nih. Silakan Pak Haji. Tadi kan ada bulan Muharram itu ada 4 ya. Hah? Di dalamnya orang mukmin tidak boleh perang ya. Iya. Ini menjadi kesempatan orang kafir untuk memerangi Wah, cakep pertanyaannya. umat Islam gitu. Nah, lalu bagaimana Baik. kita? Alhamdulillah ada Pak Haji yang bertanya sekaligus untuk menyempurnakan penjelasan saya tadi. Kalau kita diperangi, kita wajib melawannya. Jangan kafir, saya lagi ini bulan suci, besok aja gitu kan. Nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin. Makanya perlu saya sampaikan, sebenarnya ini pembahasan untuk bulan depan, bahwa jihad itu ada dua, Pak. Jihad itu ada dua. Yang pertama adalah jihadu at-thalab. Jihad karena ada permintaan dari luar. Jihad karena ada permintaan dari luar. Misalnya saudara kita orang Palestina meminta bantuan dari kita orang Indonesia untuk membantu mereka melawan orang-orang Zionis kafir Israel itu, ya Bani Israel. Nah ini jihad yang pertama. Nah jihad yang pertama sifatnya bersyarat. Sifatnya apa? Bersyarat. Syaratnya apa? Ada dua. Tidak boleh langsung berangkat. Ada permintaan dari ini langsung berangkat gitu aja. Tidak boleh. Harus memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adanya izin dari orang tua. Kalau orang tua kita tidak mengizinkan, nggak boleh pergi. Ustadz, orang tua saya sudah meninggal dunia. Syarat yang kedua ada izin dari ulil amri. Ada izin dari apa? Ulil amri. Kalau ulil amri tidak mengizinkan, nggak boleh untuk pergi. Paham seperti ini? Ini Paspornya dicabut. kenapa? Paspornya dicabut. Dicabut. Itu jihad yang pertama. Jihad apa tadi? Jihad tolak. Yang kedua jihad difa. Jihad difa. Jihad difa ini artinya jihad membela negeri itu sendiri. Maksudnya karena kita diserang. Misalnya Bekasi, Jakarta diserang sama orang PKI. Siap berjihad melawan PKI? Siap? Lompat. Masya Allah, ini mantap ini. Ya, PKI udah mau bangkit, itu enggak kita apa namanya berjihad melawan mereka. Insya Allah kita dekat dengan Polri, polisi, ya TNI kita kuatkan akidah mereka untuk menjaga keutuhan bangsa kita cinta ini. Jangan sampai bangkit itu, ya palu arit, ya. Nah kalau kita diperangi, diserang, maka ketentuan di dalam 4 bulan suci tidak berlaku. Paham gak kira-kira? Ketentuan di dalam 4 bulan suci tidak berlaku. Gitu ya. Berarti apa? Kita boleh untuk melawan. Gak mungkin udah di depan mata, maaf Pak, saya ini lagi bulan suci gitu kan. Gak mungkin. Ya, kita berjihad melawan mereka. Ini jihad yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi silakan? Ya, sudah. Oh, tafadhol. Ya Ustaz, saya pengen nanya Ustaz, kalau hukum Islam dalam memandang
investasi di saham, baik saham konven maupun saham syariat, kemudian sukuk. Terima kasih. Apa? Sukuk. Suku? Oh ya. Untuk masalah ini nanti bisa, kalau secara umum invest itu hukumnya boleh, menanam saham itu hukumnya boleh secara umum. Tapi untuk secara data-datanya nanti bisa tanyakan kepada ya sahabat kita, ustadz kita, guru kita, Ustadz Irwani Turmuzi, hafizallahu taala, beliau lebih paham akarnya masalah fikih kontemporer ini ya. Sampai akar-akarnya, daun-daunnya semua dipahami sama beliau itu. Ya, pakarnya masalah fikih kontemporer. Kalau sudah ke dalam-dalamnya saya tidak terlalu paham karena saya juga belum pernah namanya investasi itu menanam saham, belum pernah. Jadi saya nggak tahu juga. Ya Allah a'lam bishawab. Tapi secara umum investasi itu hukumnya boleh secara umum ya. Tapi untuk ke dalamnya nanti saya nggak tahu karena ini termasuk sistem mudharabah dalam Islam. Apa itu sistem mudharabah? Sistem mudharabah itu adalah sistem bagi hasil. Ketika contoh investasi atau menanam saham untuk koperasi 212, ya kan? Kita ada yang 1 juta, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta kan gitu. Nanti setiap ada keuntungan ini dibagi sesuai dengan besarnya apa? Investnya itu. Nah, secara umum seperti ini hukumnya boleh. Adapun ke dalam-dalamnya nanti, wallahu a'lam, nanti bisa ditanyakan kepada Ustaz Dr. Irwani Turmuzi ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa ya, kesimpulannya dari saya, manfaatkan waktu di bulan suci ini 5 hari lagi ya. Hindarkan omongan yang jorok, lisan-lisan kita dijaga dengan baik. Jangan sampai kita menzalimi orang dengan lisan kita. Karena seorang mukmin yang baik itu adalah mukmin yang bisa menjaga lisan dan tangannya dari menyakiti sesama muslim. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.